Apapun keputusan dan salah seorang pengendara Tuhan yang saat ini Tuhan izinkan kami berikan himbauan, kami tegur Tuhan agar supaya Salam Elechem Bishem Yeshua Hamasiak. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai seorang polisi yang menurut saya ini sangat baik sekali, dermawan, penuh kasih sayang, bahkan mendoakan gitu loh ya. Masyarakat yang tentu saja melanggar aturan lalu lintas. Teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali. Dia memberikan nasihat, teguran, dan juga mendoakan supaya orang yang melanggar aturan ini tidak lagi yang melanggar aturan seperti yang dilakukannya, dan juga supaya dilindungi oleh Tuhan. Dan dia doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya ini sebuah penginjilan yang halus ya, yang tentu saja semua orang akan menerima ketika kita mendoakan mereka. Apalagi saat mereka punya pergumulan. Dan inilah waktunya untuk kita bisa menceritakan. Lewat doa itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus Kristus penuh kasih sayang dan hendak ya menyelamatkan setiap orang yang mau percaya, yang belum mengenalnya, ketika mendengar akan percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Luar biasa. Teman-teman, saya mengajak kita langsung nonton videonya supaya kita sama-sama diberkati, dan nanti kita akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan. Berikut videonya. apapun keputusan dan salah seorang pengendara Tuhan yang saat ini Tuhan izinkan kami berikan himbauan, kami tegur Tuhan agar supaya terutamakan keselamatan saat berkendara. Tuhan berkati bagi Tuhan kemanapun dia melangkah, jaga jauhkan segala kecelakaan maut ya Tuhan. Engkau sayangi Tuhan, Engkau lindungi Tuhan kemanapun dia berada. Berkati Tuhan, apapun ini bersama keluarganya Tuhan, dan yang terbaik Tuhan. Untuk berkati Tuhan agar supaya Tuhan kedepannya nanti lebih utama keselamatan, dan biar melalui hari ini Tuhan teguran kami kepada hamba ini bisa disampaikan kepada keluarga, teman-teman dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang selalu beracara atas setiap pribadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sepakat dan berdoa Tuhan sore ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang kita sudah tonton bersama, dan saya percaya kalian semua diberkati gitulah. Dan ini sebuah motivasi buat kita teman-teman sekalian, bahwa dimanapun kita berada kita harus bisa menjadi berkat, kita harus bisa berdampak gitu loh ya. Karena banyak orang itu ya malas tahu gitu loh ya tentang kepribadian orang lain gitu. Ya, selain dia punya tugas untuk mengingatkan masyarakat, menegur, bahkan menghajar juga bila ya melanggar gitu loh. Tapi polisi ini punya kesempatan yang indah di situ untuk menegurnya secara sabar, mengajarkannya, mendoakannya supaya tidak mengulangi hal yang sama. Ya, dan berubah hidupnya dan bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu. Ini luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan yang saya sudah siapkan buat kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kita bacakan sampai ayat kelima aja. Firman Tuhan katakan begini. Penuhilah panggilan pelayananmu. Perikop ya, yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Luar biasa teman-teman sekalian firman Tuhan yang kita bisa belajar saat ini. Di mana di sini teman-teman ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan dari nasihat Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia mengatakan bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati gitu ya. Demi penyataannya dan demi kerajaannya yaitu surga. Ya, beritakanlah firman, sampaikanlah Injil, sampaikanlah kabar baik. Ya, apa itu Injil? Tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari kelahirannya, nubuatannya bila perlu, kelahirannya, kemudian pelayanannya, mujizatnya, penyalibannya, kematiannya, dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga. Dan akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya dengan karya penebusannya, itu akan ditebus, itu dia akan dijemput dan dibawa ke dalam kerajaan surga. Ini harus kita beritakan teman-teman sekalian. Ya, dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kalau kita melihat cuplikan video tadi teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali. Secara pikiran kita, oh ini kayaknya masuk akal gitu loh. Kok bisa berdoa di tengah jalan gitu loh, berdoa untuk orang lain gitu. Ada bisik-bisik di situ, ada mobil yang lewat. Tapi itu tidak dipedulikan. Dimanapun kita berdoa teman-teman sekalian, Tuhan pasti mendengarkannya. Ya, baik atau tidak baik waktunya, sampaikanlah kebenaran itu. Ya, tegurlah dan nasihatilah, nyatakanlah apa yang salah. Jadi polisi ini melakukan tugasnya. Sebagai pihak kepolisian, Polantas, dia harus menegur. Oh, kamu melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kamu mungkin spionnya tidak ada. Atau kamu tidak pakai helm. Atau mungkin lampu sennya. Atau mungkin remnya. Atau mungkin ugal-ugalan ya di jalan raya gitu lah. Harus ditegur, dinyatakan apa yang salah. Dan dinasehati gitu ya. Supaya apa? Orangnya sadar. Tapi caranya apa? Dengan penuh kesabaran dan juga nilai-nilai pengajaran. Dan apa yang dilakukan teman-teman sekalian itu tepat sekali apa yang diajarkan oleh firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya, karena apa teman-teman sekalian? Kenapa alasannya? Ya, alasannya mengapa kita harus bisa menegur atau menyampaikan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Baik sekarang maupun yang akan datang teman-teman sekalian. Kapan saja, di mana saja. Mengapa kita diharuskan menceritakan tentang kabar baik firman Tuhan, Injil itu? Ya, karena ternyata di dalam ayat 3-nya dikasih alasan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan ini yang terjadi sekarang teman-teman sekalian. Di gereja ini terjadi juga. Ketika ada firman yang bersifat pengajaran gitu, teguran firman Tuhan yang keras, itu kadangkala jemaat itu tidak terima. Kadangkala juga ada yang tersinggung. Ada yang tidak sampai selesai ibadah udah pulang karena tersinggung sama khotbah pendeta. Karena Alkitab sudah tulis, akan tiba waktunya orang tidak lagi mau menerima ajaran sehat, tapi membukanya bagi guru-guru palsu tentang ajaran-ajaran dongeng yang memuaskan telinganya. Ayat 4-nya yang kedua, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Ya, ini alasannya. Orang-orang akan tidak suka kebenaran lagi, memalingkan telinganya itu, tidak mau mendengar kebenaran lagi, tapi membukanya bagi dongeng. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, paling terakhir Rasul Paulus ya menganjurkan kepada saya dan saudara-saudari semua juga untuk kita bisa menguasai diri kita. Dengan cara apa? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Kita akan dikucilkan, kita akan dihakimi, kita akan dipukulin mungkin, ya. Kita mungkin dimarahin karena kita menceritakan tentang iman kita. Ya, sabarlah menderita. Atau tempat ibadah kita dihancurkan, ya, dilarang kita ibadah, itu akan terjadi. Sabarlah menderita, ya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah
tugas pelayananmu. Teman-teman sekalian, mari kita sama-sama berkarya demi Injil Kristus. Apapun karunia yang ada pada Anda seorang pendoa, mari doakan Indonesia. Doakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan bagi Anda yang orang lapangan, yang banyak bagus pergaulannya, tetap sampaikan kebenaran, sampaikan Injil, sampaikan keselamatan itu, supaya semua orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka tidak binasa, melainkan mereka akan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Supaya video ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, silakan share, bagikan ke grup WA saudara, supaya ini bisa menjadi motivasi untuk kita bersama-sama melayani dan mengabarkan Injil Kerajaan Sorga menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Arif Gulu undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.